warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Sehat? Oh, sekalian. Ibu sehat ya? Tidak sehat dompetnya jadi maksudnya. Berarti perlu digalakkan lagi nih Koperasi Merah Putih dan MBG. Jadi MBG-nya bukan untuk anak sekolah tapi anak yang orang tidak mampu supaya tepat sasaran. Ini luar biasa ini sangat Bapak sekalian ya, meskipun hujan deras ya, tapi masih bersemangat ya untuk menghadiri sholat berjamaah dan menghadiri majelis taklim. Ini kelihatannya memang Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua ya. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menjadikan seseorang itu memahami agama. Ya indikasinya apa? Ya sergap ngaji. Kalau sergap ngaji berarti ya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendalami ya, yufaqihu fiddin, mendalami agama. Agama itu kemudian insya Allah kita tahu mana yang baik, ya, mana yang tidak baik, ya. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ya. Sehingga ini akan menuntun kita menuju kebaikan ya, atau kehidupan yang baik. Teman-teman sekalian, untuk malam ini saya tidak melanjutkan dulu ya kajian terkait dengan kehidupan setelah mati. Tapi saya ingin sejenak mengajak untuk melakukan muhasabah. Kebetulan kita berada di awal tahun ya 2026. Jadi mari kita melakukan muhasabah ya, introspeksi diri atau evaluasi terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2025 sebagai langkah perbaikan ke depan. Sehingga kalau kita merasa di tahun 2025 itu ada yang kurang ya, ada yang kita lalai atau kita ini tidak fokus
pada tujuan, pada orientasi. Nah, ini kita luruskan kembali ya. Kita orientasinya ini kita betulkan. Kalau orientasi akhirat kita kurang kuat, ya coba kita kuatkan lagi. Karena meskipun secara angka ya jumlah tahunnya itu bertambah, tapi sebenarnya jatah hidup kita ini berkurang. Kalau jatah hidup kita itu 50, berarti ya sudah berjalan berapa tahun, berkurang 1 tahun. Sehingga nah ini perlu kita melakukan muhasabah, evaluasi. Bagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa-apa yang sudah dilakukan untuk masa depannya. Baik masa depan dunia maupun masa depan akhirat. Bil khusus masa depan kita di akhirat. Bagaimana juga Umar radhiyallahu an mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hitung-hitunglah ya, dirimu ya. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah apa yang sudah engkau lakukan ya. Baik kebaikan ya atau kezaliman atau kekurangan atau dosa sebelum kalian nanti dihisab. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, ya, saya ingin mengajak jenengan sekalian, khususnya saya sendiri, untuk muhasabah atau introspeksi pada 3 hal. Nah ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Quran surat Asy-Syu'ara 87 sampai 89. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekaligus nanti kita memuhasabai, mengevaluasi terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama, ya, la tukhzini wa la tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan kami pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini adalah bentuk kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam tentang azab akhirat. Jadi, meskipun beliau ya, Ibrahim alaihissalam itu sebagai Nabi Khalilullah, kekasih Allah, termasuk nabi-nabi ya, yang masuk kategori ulul azmi, tapi beliau masih khawatir.
khawatir akan masa depannya di akhir. Tentu ini kekhawatiran yang patut kita contoh. Seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah ya, yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, terkenal sebagai ahlu tauhid, tapi masih khawatir. Nah, tentu kita lebih patut dan lebih berhak untuk khawatir. Untuk kira nasibku kelak di akhirat, di hari kebangkitan, di alam barzah bagaimana, saat melewati sirat bagaimana, saat yaumul hisab, yaumul mizan, bagaimana. Ini perlu juga kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Ini perlu menjadi renungan kita dan muhasabah kita di awal-awal tahun semacam ini, ya. Agar perjalanan kita di tahun 2006 ini akan menjadi. Nah, terkait dengan ini, teman-teman sekalian, ya, mari kita jadikan taubat ini ya, sebagai agenda utama. Kekuatan taubat mungkin banyak kesalahan, kekurangan, kezaliman selama ini. Aku tobat tahun 2026. Sungguh-sungguh mau tobatan nasuh. Itu perlu. Perlu di awal tahun ini kita berniat untuk menjadikan taubat sebagai agenda utama. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian dengan taubat kita yang sungguh-sungguh itu, maka dosa-dosa kita, kelalaian kita, kezaliman kita, kekurangan kita selama ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terbebas dari bayang-bayang dosa, bayang-bayang kesalahan, bayang-bayang kemaksiatan. Karena bayang-bayang dosa, kemaksiatan, dan kesalahan itu seringkali menyebabkan kegelisahan dan depresi. Akhirnya saya pernah berbuat dolim kepada seseorang, saya pernah berbuat tidak adil terhadap seseorang. Ini kadang-kadang ketika kita mulai sadar, ini kadang-kadang menjadi beban. Ada kegelisahan, ada perasaan depresi yang membuat jiwa dan pikiran kita tidak tenang. Kondisi semacam ini kalau tidak segera kita mintakan ampun kepada Allah, ini bisa menyebabkan kegagalan dalam kehidupan. Makanya ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa ya, merasa bersalah kepada Allah, dia langsung bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat dolim ya Allah atas diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak merahmati kami, kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ini ungkapan doa dan pertaubatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Bisa sekali. Sehingga Nabi Ibrahim diampuni, diberikan rahmat. Karena ketika Allah menerima taubat kita, mengampuni kita, maka Allah akan mengubah
semua dosa, kelalaian, kezaliman dan kekurangan kita itu nanti menjadi kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Bani Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kita ini teman-teman sekalian sebagai manusia biasa tidak bisa lepas. Artinya tetap punya kemungkinan untuk melakukan salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, kecuali Nabiullah Muhammad SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Ketika melakukan kesalahan langsung diingatkan. Abasa wa tawalla. Rasulullah bersikap masam kepada Umi Maktum, orang yang buta yang datang. Nah itu langsung diingatkan. Kalau kita tidak ada yang ingatkan, kecuali diri kita. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang tobat ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka Allah akan menggantikan as-sayyi'at, hal-hal yang tidak baik ya, menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini teman-teman sekalian, mari kita jadikan ya awal tahun ini sebagai tahun atau awal tahun pertobatan. Menyadari akan kekurangan kita, kesalahan kita ya, sehingga kita berusaha untuk berbuat lebih baik, lebih hati-hati. Yang kedua teman-teman sekalian, orang-orang ya, saudara-saudara kita yang meninggal di tahun 2025, itu beliau atau mereka itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggal tahun 2025. Bahkan mungkin dia berpikir bahwa umurnya masih sangat panjang. Membuat perencanaan yang masing-masing, nanti akan begini. Ternyata dia meninggal. Nah, maka hiduplah tahun ini seolah-olah ya, ini adalah tahun perpisahan. Karena mungkin itu menjadi tahun terakhir kita. Meskipun ya sekalian, belum tentu kita ini bisa hidup sampai akhir tahun 2026. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita ini atau setiap jiwa ini tidak tahu apa yang akan kita lakukan esok hari, itu tidak tahu. Dan kita akan mati di bumi mana ini juga tidak tahu. Untuk mati tidak harus tua dan untuk mati tidak harus sakit. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu waspada. Ada orang ya, yang cuci darah seminggu 2 kali, bertahun-tahun, tidak meninggal. Baring bertahun-tahun,
tambah ringan. Kita yang ketok seger, bugar ya. Malah masih sempat jagongan besoknya. Panten. Orang tertidur ya. Tiba-tiba bangunkan. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Bablas. Tidak dihidupkan lagi oleh dia kepleset mau wudhu, jatuh, meninggal. Kalau pergi kantor sepedaan ketiban fitting ya sak trailer. Nggak tahu ya. Nah ini kan cara pandang ya, mindset. Kalau cara pandang kita bahwa kehidupan itu hanya 1 jam, 2 jam ke depan, mungkin kita akan lebih hati-hati dan sungguh-sungguh. Iya sing sak jam, 2 jam itu kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kita berpikir, umurku kan bisa 5 tahun, 10 tahun, kok santai-santai terus pensiun. Gitu. Waktu saya kan banyak nanti pensiun. Saya mau ngaji, saya harus pensiun. Terus tuh gak kuat deh, rokok gak kuat. Ngaji lunggu sebentar, terus keringin. Nah ini kan mindset cara pandang. Belum sempat pensiun, terus mati. Pensiun, kena post-war syndrome, akhirnya jadi ngelengkru, mati. Ini sekalian. Tentu akan berbeda ketika kita menganggap bahwa jatah hidup kita itu tinggal beberapa hari dengan kita ini masih panjang. Maka bagaimana kita membangun satu mindset pemikiran bahwa jangan umurku karek setahun, umurku karek saulan, umurku karek seminggu, gitu. Lebih pendek lagi, sedina. Maka yang sehari itu kemudian dia tidak beranjak dari tempat duduknya di masjid, dia berzikir, dia membaca tahlil dengan harapan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa tahu dalam waktu 1 jam itu ya dia banyak membaca tahlil, zikir, tasbih, tahmid dan lain-lain, dia dipanggil oleh Allah dan akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya berpikirnya seperti itu orang-orang yang soleh itu. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak menyiapkan makan untuk besok? Apakah kamu yakin besok masih hidup? Masa seperti itu? Ya kan, yang benar kasih deposito, 5 tahun, 10 tahun. Anakku kan kudu kuliah, kan butuh nikah, butuh biaya. Tidak apa-apa. Tidak ada persiapan. Tapi bahwa untuk menyiapkan kematian ini juga harus. Kalau kita sholat ya, terus kemudian kita menganggap bahwa ini sholat terakhir saya. Karena besok saya akan mati. Nah, mungkin kita juga akan semakin khusyuk. Nangis-nangis ya Gusti, oh ya Allah, ampuni saya ya Allah. Bukan hanya menghadirkan badan, tapi menghadirkan hati, perasaan, ya khusyuk. Memohon, berdoa kepada Allah. Karena dia tahu bahwa ini adalah sholat terakhirnya. Nah, kalau kita juga mulai membangun mindset bahwa jangan-jangan ini tahun terakhir saya, bulan kehidupan saya yang terakhir, ya mungkin kita juga akan. Ini cara kita memotivasi. Nah, ketiga teman-teman sekalian, sering saya sampaikan juga, jangan terlambat sadar. Mungkin mumpung ya kita yang duduk-duduk ini ya saling nasihati, ya kita ingat langsung bergerak. Jangan terlambat sadar. Jangan terlambat sadar. Bayangkan betapa mengerinya ketika kita baru tersadar saat
kematian datang, Israel menjemput. Terus kita baru sadar ketika nongkar-nangkir nanya kita di kuburan. Kita ditanya, man robuka, man nabiyuka, lola, lolo. Padahal dulu hafal loh ya, nggak bisa jawab. Ya, mungkin hanya dihafalkan, ya, tapi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ada ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu kalau masih hidup ini memang turu. Memang turu. Tapi kalau sudah mati, ini baru tersadar. Kenapa seperti orang tidur? Karena sering salah paham. Kaya-kaya sing penting itu duit. Kaya-kaya sing penting itu jabatan. Kaya-kaya sing penting itu popularitas. Kemudian dia mencarinya dengan segala cara. Terus kemudian lupa dengan orientasi kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Ini kadang-kadang kita lupa. Tapi fakashafna anka hita'aka fabasarukal yauma hadid. Di dalam Quran surat Qaf itu, ketika nanti kita meninggal, ini yang menutupi pandangan itu dibuka oleh Allah. Fakashafna anka hita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka pandanganmu pada hari itu sangat jelas. Ternyata surga itu hakun benar. Ternyata neraka itu hakun benar. Ternyata siksa kubur itu hakun benar. Nah ini kita baru sadar. Ketika itu hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Baru sadar, baru minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Sebentar saja. Saya akan melakukan amal kebaikan yang dulu saya tinggalkan. Yang gak iso sekalian. Tidak ada pembatas, ada barzakhun yang membatasi antara kehidupan dunia dan akhir kembali. Nah ini pesan yang penting bagi kita semua, susah sendiri, jangan terlambat sadar. Sadar-sadar, wis ditekani malaikat karena meninggal gak krosok terus ditekani. Loh, bikin undir. Ini kan terlambat sadar. Kalau sekarang itu kan masih sadar semua ya. Sehat-sehat kabeh ya. Ini satu. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kedua adalah la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat pada hari itu, hari kebangkitan, malun harta. Wala banun, keturunan. Kalau banun itu keturunan laki-laki ya. Atau pengikut. Dalam kehidupan dunia ini, seringkali orang menilai status sosial, strata sosial di masyarakat itu berdasarkan ini. Kekayaannya, kedudukannya, popularitasnya, ilmunya. Oh dia sukses, duit akeh, jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi. Oh dia orang terhormat, sehingga harus kita tempatkan pada posisinya yang benar, karena dia orang yang kaya. Sampai kadang-kadang kita ini sekalian, mohon maaf ya, kalau mau silaturahmi ya milih-milih. Silaturahmi ke si A. Soalnya dia status sosialnya tinggi. Tapi
statusnya rendah, kadang nunggu kapan dia datang ke kita. Nah ini kan berbeda. Itu di dunia, tapi kalau di akhirat tidak bermanfaat. Ma'aghna anni maliyah, halaka anni sultaniya. Harta, benda yang kita tinggalkan itu tidak ada manfaatnya. Kekuasaan yang kita miliki ketika kita sudah mati, ya hancur, tidak pengaruh. Pengaruh kan enak. Saya nggak ada ATM di kuburan. Kalau ada ATM, Don, tolong saya ditransfer 10 juta gitu. 1 miliar saya mau nyogok malaikat. Nah, masalahnya malaikat itu tidak mau disogok. Di kuburan juga tidak ada. Di malaikat ke macam-macam, saya kan punya backup jenderal. Ya, tidak pengaruh. Malaikat gak wedi kalau jenderal. Tapi kalau di dunia pengaruh. Lah yang faumalun wala. Dan kadang-kadang gini, ya ini mohon maaf ya, kita ini kadang juga ya ini jangan-jangan kita ini memang waktu masih hidup ini tidur. Woyo gitu boleh apa-apa. Belum tentu kita itu yang nikmati. Nah ini ada anekdot ya. Nggak tahu ini betul atau tidak. Ini seorang ustadz terkenal itu dia cerita. Ya seorang yang kaya raya pengusaha. Ya, bangun villa besar. Tempat yang sejuk. Karena saking besarnya itu butuh beberapa tahun. Untuk itu dia harus menabung, menghemat, berhutang, ngumpul bertahun-tahun. Ketika mau selesai, dia kena sakit keras. Karena dia menyadari umurnya tidak panjang lagi, curhat kepada temannya, ini gimana ya? Saya ini sudah habis banyak, bangun villa, belum sempat menikmati, saya kok mau mati. Dia mikir, kalau aku mati, diwarisi bojoku, bojoku kawin meneh, sing nikmati, wong liya, bojo sambung, gak melok berjuang, gak melok golek duit, nikmati. Iya Pak Sulikan kira-kira perasaan dia. Waduh, kira-kira dia mati ku gak tenang ya mikir. Seenak ini bojoku karo bojone sing anyar. Ya kadang-kadang apa yang kita upayakan itu bukan kita yang menikmati. Ya Allah, ya. Kita tinggal. Yang mikir mana ya usah tinggal. Kok tak infakno kabeh, tak wakafno kabeh, ya juga tidak betul ya. Karena kita meninggalkan keturunan yang kuat secara iman, ilmu dan harta itu juga lebih baik. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan itu yang lemah. Tapi nasib kita untuk akhirat juga jangan kita lupakan. Nah, ini keseimbangan di dalam Islam itu luar biasa. Ada yang kita infakkan, ada yang kita wakafkan, ada yang kita wasiatkan. Tapi kalau wasiat ya dibatasi dalam Islam itu sepertiga saja. Jangan kalau aku mati rumahku, tanahku, mobilku tak wakafno kabeh. Ya enggak bisa juga. Dibatasi paling banter sepertiga. Yang 2/3 menjadi waris, hak waris. Menjadi warisan yang akan diterima oleh para mereka-mereka yang punya hak waris. Supaya apa? Kita itu juga diperintahkan untuk meninggal generasi anak-anak kita ini kuat. Ekonomi ini ono. Mana anak sing kadang anakku 5 rek, aku tak cukup 5. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk bekalnya dia juga harus disiapkan. Jadi ada satu makalah dari Muhammad Hamid Alawiyah, ya. Ini kalau tidak salah ini seorang pemikir Islam dari ya tinggal di Prancis tapi kelahiran India ya kan. Ini belum mengatakan gini,
Kullu ma kana lillah yabqa. Segala sesuatu yang karena Allah itu akan kekal. Al-alqabu tunsa wal manasibu tufna wal atharu tumha wa thana'un nasi yabla. Jadi gelar-gelar ya yang kita miliki itu akan dilupakan. Jabatan-jabatan akan lenyap. Karya-karya dan pengaruh akan sirna. Ujian manusia akan memudar. Ya. Wala yabqa minal a'mali illa ma kana khalisan lillah. Ya. Tidak ada yang tersisa dari semua amal kecuali yang dikerjakan dengan tulus karena ya. Jadi itu tadi terkait dengan simbol-simbol kemewahan, ya, kehidupan dunia yang tadi disimbolkan dengan harta dan kedudukan atau pengikut atau yang lainnya, nah ini akan kita tinggalkan. Gelar akan ditinggalkan, jabatan akan lenyap. Ya. Kecuali ya, apa-apa yang kita sebutkan tadi atau yang bersifat duniawi itu kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Nah, ini. Jadi kalau hanya kita mencari harta ya, kemudian untuk kepentingan kita sendiri berfoya-foya dan lain-lain, ini disebut dengan dunia yang hina itu. Tapi kalau kekayaan itu kemudian digunakan untuk ya membela kemuliaan Islam ya, terus kemudian untuk membantu proyek-proyek kebaikan umat Islam, ini bagus. Aku akhirnya aku pengen jadi bupati. Jadi bupati, aku terkenal, punya pengaruh, punya akses ekonomi yang besar. Kok duitku akeh, pengaruhku gede, aku iso kawin akeh. Nah kalau niatnya seperti itu, ya kan tidak ada manfaatnya. Tapi saya ingin jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, nanti saya akan membela ya, kehidupan fakir miskin, mensejahterakan. Akan mensiarkan nilai-nilai Islam. Akan membumikan atau mensosialisasikan nilai-nilai Islam sehingga kehidupan masyarakat semakin islami. Nah ini bagus. Karena orientasinya benar. Kalau enggak, ya enggak ada nilainya di hadapan Allah. Supaya tradisi-tradisi yang baik, yang berkembang di masyarakat, nanti saya rubah menjadi tradisi yang baik. Nah ini kan bagus, karena saya punya kekuasaan. Tapi kalau sekedar berhenti di situ, ya, untuk kepentingan kita sendiri, untuk foya-foya, ini yang dimaksud oleh para ulama itu kehidupan dunia yang hina, yang dunia dalam pengertian dani'ah, yang hina. Ya. Naam, la yaduma laka illa ma qaddam tahu liwaji rabbik yanmu indahu fatahya bi barakatihi fi hayatik wa tanalu darajatahu ba'da mamatik fa kullu ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairillahi yafna. Maka segala sesuatu yang karena Allah akan tetap dan apapun yang selain Allah akan lenyap. Wa ma indakum yanfat wa ma indallahi yabqa. Wa ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Bukan apa? Bukan bak. Nah, jadi wa ma indakum yanfat, ya, apa-apa yang ada pada dirimu itu akan lenyap, wa ma indallahi baqin. Tetapi apa-apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Dalam salah satu ayat seperti itu. Jadi kalau orientasi kita, niat kita ya, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan ya, dan dalam
upaya apapun, misalnya dalam mencari ilmu, mencari kekuasaan, mencari harta, karena untuk Allah itu insya Allah akan. Tapi kalau tidak untuk Allah, ya akan lenyap. Sehingga tidak bermanfaat. La yang fa'umalun wala banun illaman atawah biqalbin salim. Yang terakhir, illaman atawah biqalbin salim. Ya. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah ini yang mari kita jadikan juga evaluasi dalam kehidupan kita di awal tahun ini, apakah kita ini sudah memperhatikan pensucian jiwa ini. Apakah kita sudah fokus pada kebersihan hati. Karena teman-teman sekalian, banyak calon ahli surga itu karena kebersihan hatinya. Mungkin amalnya tidak seberapa, tapi karena hatinya bersih, dia masuk surga. Dan salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, teks hadisnya dari Anas bin Malik, itu ada seperti itu. Tidak ada kedengkian, tidak ada keinginan untuk berbuat curang. Karena dari hati yang bersih itu akan lahir ungkapan-ungkapan atau perkataan yang baik. Akan lahir tindakan-tindakan perilaku yang baik. Dan kalau dia membuat kebijakan karena berangkat dari kebersihan hati, kebijakannya itu juga bermanfaat. Tidak merugikan orang. Sebenarnya kalau evaluasi terkait dengan kebersihan hati ini sangat panjang, tapi sudah sering ya dulu kita bahas ya, terkait dengan tazkiyatun nafs, sehingga saya kira tidak. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan, mari kita mengawali tahun 2026 ini dengan kebersihan hati dan keikhlasan. Dengan menata hati. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, untuk kita yang sejenak untuk saling nasihat-menasihati ini membawa manfaat ya, khususnya bagi saya sendiri dan membawa kebaikan kita semua untuk menyongsong tahun 2022. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.